Inilah
sepanjang hidupku. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidupku ini, tapi satu perkara yang ku tahu, Yesus ada di dalamku. Persoalan datang silih berganti, namun kasih-Nya bersamaku. Janji-Nya yang menguatkanku, bawaku pada kemenangan.
Di dalam dunia musim berganti, ada kala cerah, ada kala hujan. Di masa suka aku memuji Tuhan yang selalu ada bagiku. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku ditempa sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Di dalam dunia musim berganti, ada kala cerah, ada kala hujan. Di masa suka aku memuji Tuhan yang selalu ada bagiku. Bapakku,
di tempat yang teduh, pengharapan dalam-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita ada dalam ibadah online MCC Tangerang. Pastikan kita terus bersuka cita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Mari sama-sama kita menikmati satu suasana kebahagiaan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan di atas segala-galanya. Sekali lagi, mari kita datang dalam doa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tak habis-habisnya dan tak putus-putusnya rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Biarlah hati kami bersuka cita dalam segala keadaan. Kami tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sembah Dia pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kemana kami akan dapat pergi menjauh dari Roh-Mu? Kau selalu ada Tuhan. Kami tidak bisa berlari dari hadapan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, amin, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Bilang sama-sama. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat dengan kami Bapa. Dan Kau dekat. Amin, amin, amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, amin. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sungguh indah. Yes, amin. Tak terselami oleh kami cara kau bekerja Tuhan, tak terselami oleh kami cara engkau mengatasi masalah hidup kami. Sering kami tak mengerti caramu Tuhan, oh tapi kau setia, terus setia bagi kami untuk membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Oh Tuhan, sungguh indah Tuhan, sungguh indah rencana-Mu, sungguh indah rencana-Mu atas setiap kami. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, setiap kami. Sungguh indah rencana-Mu. Haleluya. Sungguh indah rencana-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. We love you Lord. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi umat-Mu. Kau segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Amin, amin, amin. Kemanapun kami melangkah, Engkau selalu ada bersama kami.
Biarlah kami bersyukur dan menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Buka kedua tanganmu sama-sama di hadapan Dia. Katakan sama-sama pujian ini. Kami bersyukur karena Tuhan terlalu baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan senang hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, somebody, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan senang hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Kami percaya Tuhan, kami tak ingin menjauh dari Engkau, karena Engkau kekasih jiwa hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang percaya sama-sama bilang amin. Shalom Jemaat MCC Tangerang, jumpa lagi dengan saya Pam yang akan membawakan MCC News minggu ini. Berikut liputannya.
Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong dan akan dilanjutkan dengan ibadah Menorah Star online. Pastikan Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk beribadah bersama. Komunitas yang baik adalah komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu terlibat pada home di setiap wilayah masing-masing. Pemuridan akan dimulai pada tanggal 16 Agustus 2020. Segera daftarkan diri Anda di Sekretariat MCC Tangerang. Di saat badai bergelora. Hai Boomers, jangan lupa untuk ibadah offline Boom setiap hari Sabtu. Jam 10 pagi untuk Boom Teens dan jam 3 sore untuk Boom Youth dengan pembicara Kak Yohanes Watimena. So, jangan ketinggalan dan jangan lupa ajak teman-teman kalian. See you! Demikian MCC News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya untuk kita mengembalikan sebagian berkat yang sudah kita terima dengan penuh ucapan syukur. Tundukkan kepala sama-sama. Tuhan, terima kasih banyak. Umat-Mu akan mengembalikan sebagian besar berkat yang sudah mereka terima dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah Tuhan, hanya Engkau saja yang disukacitakan di dalamnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di depan saudara, Bapak Ibu boleh mengisi sesuai dengan berkat yang saudara Bapak Ibu terima lewat rekening yang tertera di layar saudara. Mari sama-sama kita menikmati kasih Tuhan. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Jemaat MCC Tangerang, saya percaya saudara adalah orang-orang yang terus mengalami berkat-berkat Tuhan meskipun kita berjumpa lewat tayangan siaran online, tetapi saya tetap meyakini bahwa Tuhan sanggup melawat kehidupan kita. Jadi dimanapun saudara berada hari ini, saya tetap meyakini dan tetap mempercayai bahwa berkat Tuhan ada atas pada kita. Itu sebabnya buka hati saudara hari ini buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat gembala jemaat dari MCC Tangerang, Bu Nani Wijaya, dan semua wakil gembala yang telah mempercayakan kehormatan ini untuk bisa saya sharing kebenaran firman Tuhan. Saudara ambil Alkitab saudara masing-masing dan kita akan melihat 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya ke-18. Saya percaya ini adalah ayat yang biasa, ayat yang tidak asing tentunya buat kita sekalian. Ayat ini yang adalah ayat yang saudara biasa dengar, tapi tidak ada salahnya untuk kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya melewati situasi yang tidak mudah di musim pandemik ini. Ada banyak hal yang kita alami, mungkin kenyamanan kita terusik, terambil, ya kan. Beberapa bulan ini mungkin kita terkungkung, terlockdown, mungkin kegiatan kita terbatas, atau mungkin bahkan beberapa saudara mungkin kehilangan penghasilan saudara, kehilangan income saudara, kehilangan pendapatan saudara. Mungkin ada beberapa saudara juga yang mengalami kehilangan pekerjaan. Bahkan saudara mungkin mulai melihat situasi yang sulit. Saudara-saudara berhadapan dengan keadaan-keadaan yang begitu susah, begitu sukar dalam kehidupan saudara. Nah, saya tetap meyakini bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita tetap punya Tuhan yang setia. Kita tetap punya Tuhan yang terus bekerja buat kita. Nah, apa yang perlu, apa yang paling penting di tengah-tengah situasi seperti ini, apa yang penting untuk kita kerjakan? Saya tetap meyakini yang paling utama, yang paling penting ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit ini, bukanlah saudara berfokus kepada situasi saudara. Hari ini yang paling penting bukan saudara
berfokus kepada kesukaran-kesukaran saudara. Kalau saudara cuma berfokus memperhatikan dan memikirkan semua kesulitan-kesulitan saudara, kehilangan penghasilan saudara, atau mungkin saudara kehilangan pekerjaan, atau situasi yang tambah runyam dalam kehidupan saudara, kita akan dibuat semakin lemah. Kita akan jadi orang-orang yang semakin khawatir. Kita akan jadi orang-orang yang semakin mengalami ketakutan-ketakutan. Bahkan bisa jadi gini, kita akan terjebak dalam keadaan yang frustasi, skeptis, dan akhirnya kita bisa kehilangan iman kita, kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya meyakini apa yang paling penting, yang perlu saudara dan saya kerjakan di tengah-tengah situasi ini. Saya ingin pastikan yang perlu kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi yang paling sulit ini, hal yang paling penting adalah menemukan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya meyakini waktu saudara dan saya menemukan kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita menghidupi kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan yang kita hidupi dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kepada kehendaknya. Nah, maka ketaatan kita kepada kehendak Tuhan ini akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Waktu saya menghidupi kehendak Tuhan ini, maka kita akan dibawa daripada satu jalan keluar kepada jalan keluar yang lain. Itu sebabnya hari ini, daripada saudara terus bertambah khawatir, bertambah cemas, bertambah takut, sehingga imun tubuh saudara juga berkurang, dan saudara jadi orang-orang yang rentan terhadap wabah penyakit ini, saudara kemudian jadi stres, pusing, dan lain sebagainya. Mari hari ini tetaplah jadi orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Apapun situasi kita akan jadi tetap orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, salah satu kehendak Tuhan yang perlu saudara kerjakan adalah, ayat ini beritahu kepada kita, apa itu? Mengucap syukur. Saya ulang sekali lagi, salah satu kehendak Tuhan yang perlu saudara kerjakan adalah mengucap syukur. Karena ayat 18 berkata gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti kehendak Tuhan buat kita adalah mengucap syukur. Saya mau mendorong saudara, daripada saudara menggerutu, daripada saudara khawatir, daripada saudara ngomel, daripada saudara marah-marah, daripada saudara salahkan orang lain, daripada saudara salahkan situasi, jauh lebih baik hari ini kerjakan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan yang perlu kita kerjakan? Ayat ini beritahu kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bersyukur buat masalah kita, buat kesulitan kita. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk bersyukur karena kita kehilangan pekerjaan, kita bersyukur karena kita mengalami kesulitan, problem tambah banyak. Bukan. Perhatikan baik-baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Maksudnya dalam segala hal kita harus tetap mengucap syukur. Jadi bukan mengucap syukur atas segala hal, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur buat masalah kita. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita bersyukur dalam masalah kita bersyukur. Jadi bukan bersyukur karena kita punya masalah. Bersyukur bukan karena kita kehilangan penghasilan atau kehilangan pekerjaan. Bersyukur bukan karena wabah penyakitnya, tapi di tengah-tengah wabah penyakit, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah kita sedang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kita tetap bersyukur. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mengapa mengucap syukur merupakan kehendak Tuhan? Karena mengucap syukur ternyata adalah satu tindakan iman. Jadi iman kita dapat terlihat ketika kita mengucap syukur. Dari mana saudara tahu bahwa saya beriman? Waktu saya mengucap syukur, saudara tahu bahwa saya orang yang beriman. Jadi salah satu tindakan iman adalah mengucap syukur. Dan waktu saudara saya mengucap syukur, kita sedang sepakat dengan Tuhan. Jadi orang yang mengucap syukur adalah orang yang sepakat sama Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya bersyukur, kita sedang berkata, saya setuju dengan Tuhan. Saya sepakat dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi, keadaan yang sulit mungkin, di tengah-tengah masalah saudara, saudara berkata, saya setuju dengan Tuhan, saya sepakat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, saya sepakat. Apapun yang Tuhan ingin kerjakan dan lakukan buat hidup saya setuju, saya sepakat. Itulah orang yang bersyukur.
Makanya ada mujizat dalam bersyukur. Ada kuasa Tuhan dalam bersyukur. Mengapa? Karena waktu saudara dan saya bersyukur, kita sedang sepakat dengan Tuhan. Kita setuju sama Tuhan. Sebaliknya, orang yang bersungut-sungut, orang yang ngomel, orang yang menggerutu, dia sedang tidak setuju dengan Tuhan. Dia sedang oposisi sama Tuhan. Dia sedang menentang Tuhan. Dan tahukah saudara, orang yang menentang Tuhan, orang yang tidak sepakat dengan Tuhan, bukan kemenangan, bukan mujizat yang terjadi dalam hidupnya, tapi kehancuran dan kekalahan. Itu sebabnya hari ini, ganti semua omelan saudara, ganti semua gerutuan saudara, ganti semua marah-marah saudara, ganti semua kekhawatiran saudara. Hari ini ganti semua itu dengan apa? Mengucap syukur. Ingat, kita mengucap syukur bukan masalah kita. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang setia. Kita mengucap syukur karena di tengah-tengah masalah, kita tetap punya Tuhan yang hebat. Kita tetap punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita tetap punya Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Dan waktu saudara mengucap syukur, saudara akan melihat kemenangan-kemenangan besar dalam hidup saudara. Alkitab Perjanjian Baru menulis, ada 2 mujizat besar yang pernah terjadi dan dicatat dalam Perjanjian Baru. Dan mujizat ini adalah mujizat yang sangat spektakuler sekali. Tapi dari 2 mujizat yang dahsyat ini, yang sangat terkenal ini, saya menemukan bahwa kuncinya adalah mengucap syukur. Mujizat yang pertama adalah ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang banyak, ada ribuan orang banyak mengikuti Yesus. Berhari-hari lamanya sampai akhirnya mereka tidak tahu, perbekalan mereka habis. Dan itu sebabnya mereka menjadi lapar. Dan ketika orang banyak yang ribuan orang ini menjadi lapar, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mereka memberi orang banyak ini makan. Murid-muridnya berkata, "Guru, dari mana kita beri makan mereka? Uang kita nggak cukup, persediaan kita nggak ada." Dia bilang, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk kasih orang yang begitu banyak ini. Alkitab dalam Yohanes pasal yang ke-6 mencatat bahwa kurang lebih ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah bisa bayangkan, ada ribuan orang yang harus dikasih makan. Sementara murid-murid tidak punya apa-apa. Persediaan mereka terbatas. Bahkan ada seorang murid Tuhan yang berkata begini, di sini ada seorang anak yang cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya buat orang sebanyak ini? Dan tahukah saudara, ketika murid-muridnya berkata di sini ada seorang anak yang cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, berikan roti itu kepadaku. Dan waktu mereka menyerahkan 5 roti, 2 ekor ikan, satu jumlah yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada pada saat itu, yaitu ribuan orang yang harus makan. Jadi saudara, ada sebuah kebutuhan yang ekstrim, ada sebuah kesulitan, ada sebuah krisis yang luar biasa. Saudara bandingkan 5 roti, 2 ekor ikan, harus kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Itu ada ribuan orang, saudara. Bagaimana mungkin? Tapi tahukah saudara apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Nanti saudara bisa baca kisah itu. Tidak ada aktivitas rohani apapun yang Yesus lakukan. Berhadapan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, terbatas, sedikit sekali dibandingkan dengan kebutuhannya yang banyak. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia bawa 5 roti dan 2 ekor ikan ini dan dia menengadah ke atas. Dia bersyukur kepada Bapa di sorga. Dia bersyukur buat 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Dia bersyukur karena di tengah-tengah kebutuhan yang begitu luar biasa ini, dia tetap punya Bapa yang mendengarkan dia. Dan tahukah saudara, selesai dia mengucap syukur, selesai dia bersyukur, Yesus tidak berbahasa roh, Yesus tidak berdoa syafaat, Yesus cuma bersyukur, Bapak Ibu. Dia cuma bersyukur kepada Bapa di sorga dengan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia suruh murid-muridnya bagi-bagikan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan ternyata sesuatu yang dahsyat terjadi. Semua orang bisa makan dengan kenyang.
Selalu ada saja, selalu ada lagi, sampai orang banyak makan dengan kenyang. Saya bisa bayangkan hari itu tempat itu penuh, suruh ribuan orang, dan wah itu berisik. Kenapa? Suara sendawa mereka sampai saking kekenyangannya, suruh. Wah, bersaut-sautan, suruh. Kenapa? Karena Alkitab berkata mereka makan sepuas mereka. Jadi mereka makan bukan cicip-cicip, suruh. Yesus mengerjakan sebuah mujizat yang sangat dahsyat. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, dia bisa kasih makan ribuan orang, suruh. Sampai kenyang. Bukan cicip-cicip, bukan sedikit-sedikit, tapi sampai kenyang. Bahkan yang lebih dahsyat, ada sisa 12 bakul. Oh, dahsyat, saudara. Ada sisa 12 bakul. Kuncinya cuma apa? Bersyukur, saudara. Jadi saya belajar dari mujizat itu adalah, di dalam ucapan syukur, ada mujizat Tuhan yang besar. Di dalam ucapan syukur, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Kenapa? Waktu kita bersyukur, kita sepakat, kita setuju dengan Tuhan. Kita setuju dengan sorga. Kita sedang berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya, aku sepakat, aku setuju. Apapun yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah. Dahsyat, surga. Mujizat yang kedua adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ini mujizat yang spektakuler juga, yang sangat terkenal juga. Yaitu Lazarus, orang yang sangat dicintai oleh Yesus, mati. Dan saudara, kita sama-sama tahu ceritanya, Lazarus sudah 4 hari dikubur, saudaraku. Jadi waktu Yesus datang ke tempat Lazarus sudah dikubur 4 hari. Marta dan Maria, saudara Lazarus, berkata, terlambat sudah, Yesus. Seandainya engkau datang waktu Lazarus masih sakit, tentu keadaannya jadi lain. Tentu saudara kami tidak mati. Tapi kau datang, saudara kami sudah mati dan sudah 4 hari dikubur, sudah terlambat, Yesus. Makanya mereka nangis. Tapi saudara, itu bukan masalah buat Yesus. Yesus berhadapan dengan satu situasi yang ekstrim. Kematian. Bukankah kematian sesuatu yang sangat menakutkan? Kematian bukankah adalah sebuah masalah yang paling ditakuti oleh manusia? Tapi menghadapi situasi yang paling menakutkan dan paling ditakuti oleh manusia ini, yang namanya kematian. Apa yang Yesus lakukan? Waktu Yesus dibawa ke kubur Lazarus, Yesus berkata, coba gulingkan batu kubur itu. Dan setelah orang banyak itu menggulingkan batu kubur, tempat Lazarus dimakamkan, Alkitab mencatat, Alkitab saya mencatat, Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Tidak ada aktivitas rohani yang lain yang saya temukan dalam kisah itu. Yang Yesus lakukan adalah dia bersyukur. Dia bersyukur bukan karena Lazarus mati. Dia bersyukur bukan karena Lazarus sudah dikubur, bukan. Tapi dia bersyukur karena sekalipun Lazarus sudah mati, sekalipun Lazarus sudah dikubur 4 hari, Yesus bersyukur karena dia punya Bapa yang tetap mendengarkan dia. Dan tahukah saudara, waktu Yesus bersyukur, Yesus kemudian selesai bersyukur, dia berkata, Tuhan, Bapa, aku bersyukur karena Engkau tetap mendengarkan aku dan menjawab doaku. Dan waktu Yesus selesai bersyukur, dia berkata kepada kubur Lazarus itu, hai Lazarus, keluarlah. Dan saudara, Lazarus yang masih terikat dengan kain kapan, tiba-tiba bangkit dan keluar dari kubur. Itu menakjubkan orang banyak waktu itu. Mereka takjub melihat mujizat itu. Dan tahukah saudara, mujizat yang dahsyat itu terjadi hanya karena diawali dengan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Hari ini saya tidak tahu situasi saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu masalah dan kesulitan saudara. Tapi yang saya tahu, di tengah-tengah kesulitan saudara, waktu saudara naikkan ucapan syukur, itu punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Waktu semuanya baik-baik, waktu saudara semuanya aman-aman, saudara dalam kelimpahan, saudara bersyukur, itu mudah. Tapi waktu saudara mengalami kesulitan, waktu saudara mengalami masalah yang paling berat, saudara di titik nadir kehidupan saudara, saudara tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu punya nilai yang sangat berkualitas di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, waktu engkau bersyukur, engkau sedang sepakat dengan sorga, engkau sedang sepakat dengan Tuhan, engkau setuju dengan Tuhan. Engkau ada di pihak Tuhan. Dan waktu Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan dalam melawat kita, kata Alkitab. Sebabnya hari ini saudaraku, ganti semua gerutuan, ganti semua persungutanmu, ganti semua omelanmu. Daripada saudara marah-marah, darah saudara tambah naik, tekanan darah saudara tambah naik, penyakit datang akhirnya. Mari hari ini ganti semua itu. Naikkan ucapan syukur buat semua situasi saudara. Waktu saudara bersyukur,
saya percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Karena saya meyakini ada mujizat dalam bersyukur. Mulailah bersyukur. Mulailah sepakat dan setuju dengan Tuhan dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan saya meyakini firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan semua yang ada di dalamnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Hari ini, selamat melakukan kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang yang terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Karena ucapan syukur yang saudara naikkan di tengah-tengah kesulitan itu punya nilai yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu, ya dan amin. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi orang-orang yang cenderung untuk bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, dan marah dalam hidup kami. Kami salahkan situasi, kami salahkan orang lain, kami salahkan siapapun. Hari ini Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat, kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar naikkan ucapan syukur dalam segala keadaan dan situasi kami. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya waktu kami bersyukur, kami sedang setuju dengan Tuhan. Kami sedang sepakat dengan Tuhan. Dan kami meyakini di dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan dahsyat. Mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi, pertolongan bisa terjadi Tuhan, kemenangan bisa terjadi. Ajarkan kami jadi umat-umat-Mu yang tahu bersyukur dalam segala situasi. Ajar kami untuk jadi umat-umat-Mu yang melakukan kehendak-Mu dalam segala keadaan. Karena kami tahu orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Berkati umat Tuhan, kuatkan umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi, situasi apapun, Tuhan teguhkan, kuatkan umat-Mu hari ini. Supaya umat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar dalam hidup mereka, menghadapi semua situasi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati Tuhan. Jangan lupa terus mengucap syukur kepada Tuhan, sebab ketika kita mengucap syukur, kita sedang sepakat dengan Tuhan. Dan ingat, ada berkat, ada mujizat di balik ucapan syukur. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua anugerah yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajar kami terus untuk terus mengucap syukur. Bukan buat keadaan kami, tetapi karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Itu alasan untuk kami terus mengucap syukur. Dan kami tahu kalau kami mengucap syukur, ada kuasa dalam ucapan syukur. Kami percaya mujizat pasti terjadi buat setiap kami. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur buat kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami akan terus mengucap syukur dan terus mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari, karena kami tahu kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai semua rancangan Tuhan, sampai semua janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kami. Kami percaya minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa buat setiap kami, karena ada Tuhan yang menyertai setiap kami. Terpujilah Tuhan. Dan sebelum kami tutup ibadah ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lihat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami oleh bangsa kami. Kami mau tetap berharap, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan tetap berdaulat atas bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan buat bangsa kami Tuhan, sehingga keamanan, ketertiban tetap terjaga di tengah-tengah krisis yang sedang dialami oleh bangsa kami. Tolong berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka boleh memutuskan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Mari berkat, anugerah, kemurahan Tuhan dicurahkan. Shalom Tuhan turun atas negeri ini Tuhan. Kami tahu kesulitan, masalah yang sedang dialami oleh bangsa kami terlalu berat, tetapi kami tahu ketika kami berharap kepada Tuhan, ada pertolongan, ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, buat MCC secara menyeluruh Tuhan. Kami berdoa Bapak,
Buat MCC di keempat wilayah Tuhan, biar anugerah berkat Tuhan, lawatan Tuhan terus terjadi buat MCC Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar MCC boleh menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa Tuhan. Kami percaya lewat MCC ada banyak orang yang sedang dijamah oleh Tuhan. Lewat MCC ada banyak orang yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Pakai MCC Tuhan menjadi alat Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat pemimpin-pemimpin MCC Tuhan, secara khusus buat senior pastor kami Tuhan, Bapak Pendeta Nathanael Tuhan. Mari Tuhan anugerahi dia Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan Tuhan, hati yang bijaksana. Dia boleh memimpin MCC untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh melihat MCC semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, menjadi gereja yang terus mengerjakan kehendak Tuhan bagi kota, bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Davi Makimian Tuhan, sekeluarga juga Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Kami berdoa buat Pastor Elia, kami berdoa buat Pastor Anta Kirana, kami berdoa buat Pastor Franklin Tuhan, buat gembala kami Tuhan Ibu Nani Wijaya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, biar pengurapan Tuhan dicurahkan, ditambahkan buat mereka Tuhan. Memimpin MCC Tuhan di keempat wilayah ini Tuhan, sehingga MCC terus mengerjakan kehendak Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi MCC Tuhan. Berkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Semua persembahan jemaat-Mu Tuhan diberkatilah oleh Tuhan. Perpuluhan mereka Tuhan, persembahan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami terima semua berkat ini. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia. Bapa Kau setia. Bawa syukurku
sepanjang hidupku. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidupku ini, tapi satu perkara yang ku tahu, Yesus ada di dalamku. Persoalan datang silih berganti, namun kasih-Nya bersamaku. Janji-Nya yang menguatkanku, bawaku pada kemenangan. Yesus di dalamku,
mulia